Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jalan Tenang. Khusus hari ini saya akan menceritakan tentang kisah wanita yang dikirimi guna-guna atau disebut santet. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan like channel di bawah ini agar terus berkembang dan selalu menjadikan cerita terbaik untuk teman-teman semua. Kisah ini bermula pada saat seorang wanita muda bernama Sinta sedang kuliah di salah satu kota besar di Jawa Timur. Sinta adalah seorang mahasiswi yang cantik dan menarik, dengan kulit putih bersih dan sikap yang penuh kebaikan. Kecantikannya terpancar bukan hanya dari wajah, tetapi dari kepribadiannya yang rendah hati dan murah senyum. Tak heran, banyak yang terpesona di kampus tempat Sinta belajar. Sahabat terdekatnya adalah Rini, seorang gadis periang yang selalu menemani Sinta di setiap kesempatan. Meski berbeda sifat, Rini terbuka soal percintaan, sementara Sinta suka menghindari pembicaraan tentang cowok, tapi mereka tetap tidak terpisahkan. Rini sering bercanda soal cowok yang mendekati Sinta, namun Sinta hanya tersenyum tanpa menanggapinya lebih lanjut. Suatu hari, seorang mahasiswa satu jurusan dengan Sinta dan Rini bernama Edi, yang sudah lama menyimpan rasa kepada Sinta, memberanikan diri untuk mendekatinya. Namun saat Edi mulai mengungkapkan perasaannya, Sinta hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan sopan, "Maaf, Edi, aku masih ingin fokus kuliah. Aku belum ada niat untuk berpacaran." Edi tersenyum kikuk kecewa namun memahami keputusan Sinta. Rini yang mengetahui hal ini ikut mengomentari, "Loh Sin, Edi itu baik, pintar lagi. Kenapa kamu selalu menolaknya?" Sinta hanya tersenyum sambil berbisik, "Aku belum siap, Rin. Ada hal lain yang lebih penting sekarang." Di balik keputusannya, ada alasan yang hanya Sinta yang tahu. Sejak kecil, hidup Sinta dipenuhi perjuangan. Orang tuanya bercerai ketika ia masih kecil, dan sejak itu kakaknya Anton mengambil alih tanggung jawab sebagai pengganti orang tua. Anton rela mengorbankan banyak hal demi menyekolahkan Sinta hingga ke perguruan tinggi. Setiap hari, tekad Sinta untuk lulus dan meringankan beban kakaknya semakin kuat. Hari-hari berlalu, hingga suatu ketika seorang dosen muda yang tampan dan berwibawa mulai mengajar di kelas mereka. Ketampanannya mirip seperti artis-artis Korea yang sering digemari para mahasiswi. Banyak teman-teman Sinta, termasuk Rini, yang terpesona pada sosok Pak Randy. Namun yang mengejutkan Rini, Pak Randy tampak sering mencuri pandang ke arah Sinta. Sin, aku rasa Pak Randy ada rasa sama kamu deh," goda Rini sambil tersenyum penuh arti. Sinta hanya tertawa kecil. "Ah Rin, jangan bercanda." Namun tak disangka usai jam kuliah, Pak Randy mendekati Sinta dan mengajaknya berbincang. Mereka berjalan berdua keluar kampus, sementara Rini yang hari itu dijemput pacarnya yang bernama Edo hanya bisa memandang Sinta dari kejauhan. Di tengah obrolan mereka, Pak Randy akhirnya mengungkapkan perasaannya dengan jujur. Tanpa ada grogi sedikit pun, Pak Randy mengungkapkan apa yang ingin dia katakan. "Sinta, saya merasa tertarik denganmu. Tapi kalau kamu merasa belum siap, saya akan menghormati keputusanmu." Sinta kembali menolak, kali ini dengan lembut. "Maaf Pak Randy, tapi saat ini saya ingin fokus menyelesaikan kuliah dulu." "Terima kasih Pak, sudah mengerti perasaan saya." Sinta merasa sedikit bersalah, namun ia tahu bahwa pilihan ini adalah yang terbaik. Meski banyak yang mendekatinya, ada hal yang lebih berharga baginya daripada cinta, yaitu rasa tanggung jawab kepada kakaknya. Sinta hanya ingin secepatnya kerja dan hidup mandiri tanpa bergantung orang lain lagi. Namun, hidup tak selamanya berjalan lancar. Suatu hari, saat Sinta sedang berada di pasar membeli sayuran untuk keperluan memasak bersama Kak Ranti, istri Anton, Sinta tak sengaja bertemu dengan Rini dan Edo. Mereka berbincang singkat sebelum berpisah, namun Sinta merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali Edo berbicara dengannya, ada semacam kekaguman di matanya yang membuat Sinta merasa tak nyaman. Rini juga mulai menyadari bahwa Edo tampak lebih bersemangat ketika bersama Sinta dibandingkan dengannya. Hingga suatu hari, Rini menemukan foto Sinta di galeri ponsel Edo. Hatinya terluka dan marah. Pertengkaran hebat terjadi, dan Edo akhirnya mengakui bahwa ia menjalin hubungan dengan Rini hanya agar lebih dekat dengan Sinta. Rini merasa dikhianati, bukan hanya oleh Edo, tetapi juga oleh sahabatnya sendiri. Meski Sinta sama sekali tidak pernah menaruh rasa pada Edo, Rini tidak mampu menahan rasa sakit dan kecewa. Ia memutuskan hubungannya dengan Edo dan memutuskan untuk pindah kuliah ke Surabaya, meninggalkan Sinta tanpa sepatah kata pun. Ketika Sinta menyadari bahwa Rini benar-benar pergi, ia merasa hampa. Tak ada lagi sosok ceria yang selalu menemaninya, yang selalu mengisi harinya dengan canda tawa.
Karena selama ini hanya Rini yang ada di dekatnya, teman-teman yang lain hanya biasa saja, tidak bisa seperti Rini yang seru dan asik. Sejak saat itu, hidup Sinta terasa berbeda. Setiap malam, ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh dan menyeramkan. Sosok besar berbulu lebat bermata merah menyala seolah murka sering muncul dalam mimpinya, mengancam dan ingin menerkamnya. Suasana rumah juga semakin aneh. Di dalam kamarnya, terkadang tercium bau busuk yang tidak bisa ditemukan sumbernya, dan sesekali ia mendengar tawa mengerikan dari sosok tak kasat mata. Hari-hari Sinta kini cukup membuatnya ketakutan. Suatu pagi, Sinta mulai berkemas dan mandi untuk berangkat kuliah. Setelah selesai mempersiapkan semuanya, dia mulai keluar dari rumah dan membuka pintu rumah. Sinta dikejutkan dengan bangkai ayam yang banyak di depan rumah, dan yang bikin kaget, bangkai ayam itu hancur seperti habis dimangsa hewan buas. Sinta menjerit keras ketakutan. Kakak ipar Sinta, Ranti, segera datang sambil menggendong anaknya Dani. Sambil terkejut, Ranti bilang, "Ada apa, Sin?" Sinta menangis dan terisak ketakutan. "Ini Mbak," sambil menunjuk bangkai berserakan di depan pintu. Memang sejak pagi kakak iparnya itu belum keluar rumah. Mbak Ranti sibuk di dapur dan mengasuh anaknya, dan Mas Anton juga belum pulang sejak kemarin. Ada pekerjaan di luar kota. Setelah itu mereka bagi tugas untuk membersihkan semua. Semua tampak aneh dan ganjil dari mana datangnya bangkai-bangkai itu. Sebelumnya tak pernah ada kejadian seperti itu di rumah ini. Mungkinkah ada yang sengaja menaruh bangkai-bangkai ini? Tapi buat apa melakukan semenjijikan itu? Mbak Ranti akan menghubungi suaminya segera menyuruh pulang secepatnya. Sinta segera berangkat ke kampusnya karena sudah terlambat. Sesampai di kampus, Sinta bertemu dengan teman duanya dan menyapanya. Walaupun dengan mood yang tidak baik dan raut muka sedikit cemberut dengan apa yang barusan terjadi. Sinta merasa ada yang aneh dari pandangan teman-temannya. Sinta mulai terganggu dan menghiraukan karena udah benar-benar capek dengan keadaan semua ini. Pak Randy terlihat juga memandangi, tapi kali ini dia tak cuma memandang, tapi dia datang dan menyapa dan membuka pembicaraan. "Sepertinya harimu kurang baik, Shin. Boleh aku berbicara empat mata? Ada hal yang aku lihat berbeda di dirimu, tapi orang lain tak bisa mengetahuinya." "Tenang, Shin, ini bukan masalah perasaan lagi." Sambil tersenyum, Pak Randy berkata itu. "Iya, Pak. Aku sedikit terganggu dengan apa yang terjadi di hidupku saat ini," jawab Sinta jujur. Karena tak ada lagi teman yang mendekati selain Pak Randy, Sinta akhirnya terbuka dan menerima penawaran Pak Randy. "Setelah kelas selesai, kita bertemu di kantin," kata Pak Randy. Sinta mengangguk dan berpikir semoga Pak Randy bisa mengasih solusi untuk masalahnya. Sepertinya Pak Randy tidak berkata bohong. Dari sorot matanya terlihat ada yang benar-benar serius tentang ini. Tak berselang lama mereka bertemu di kantin Pak Randy, langsung mengutarakan apa yang dia ketahui. "Sin, kamu sedang terkena sihir. Sihir itu sangat jahat karena ada banyak sosok yang mengikutimu. Aku tak tahu apa yang mereka inginkan. Tapi aku tahu mereka kiriman dari orang yang tak suka denganmu. Kamu terlihat bukan seperti biasanya. Raut wajah kamu seperti nenek-nenek jahat yang sedang melototi tajam ke arah anak-anak. Itulah mengapa anak-anak memandangimu dengan aneh. Aku tak bisa banyak membantu karena tak punya kemampuan lebih untuk hal seperti itu. Sebaiknya kamu segera mencari orang yang mengerti tentang hal ini agar kamu tak terlalu lama terganggu," kata Pak Randy. Pak Randy mengaku memang sensitif dengan hal-hal gaib dan tak kasat mata. Sesampai di rumah, Kak Rani dan Mas Anton ternyata sudah menunggu di ruang depan TV dan ingin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sinta pun bercerita semua apa yang telah dirasakan dan juga semua yang telah Pak Randy katakan tadi. Anton, yang merasakan keanehan di rumah itu, akhirnya memanggil seorang kiai bernama Haji Dahlan yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Tak begitu lama Haji Dahlan tiba, dan suasana di rumah Sinta semakin mencekam. Setelah melantunkan doa-doa, suara dentuman keras terdengar di atas genting. Haji Dahlan segera memberi petunjuk. "Gali di bawah meja makan. Ada benda aneh di sana." Anton dan Haji Dahlan menggali dan menemukan bungkusan kain putih berisi rambut dan kuku, lengkap dengan nama foto Sinta di dalamnya. Haji Dahlan menjelaskan bahwa Sinta telah diserang ilmu hitam, diduga dari seseorang yang penuh dendam dan iri hati. "Siapa yang tega melakukan ini padaku?" tanya Sinta dengan suara gemetar. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Kau tidak perlu tahu. Memaafkan lebih penting daripada menyimpan dendam.
Untuk sekarang lebih baik kamu banyak-banyak beribadah, sering berdoa, dan meminta petunjuk pada Sang Pencipta. Aku akan membantu doa dari rumah, kata Haji Dahlan dan segera berpamitan pulang. Setelah kejadian itu tak ada lagi gangguan terjadi. Sinta dan kedua kakaknya sudah merasa tidak ada hal aneh terjadi di rumahnya. Itu semua berkat bantuan Haji Dahlan. Beberapa hari kemudian, Edo muncul di kampus dan meminta bertemu dengan Sinta. Ia datang dengan wajah penuh rasa bersalah dan menceritakan semua yang terjadi. Rini menyalahkanmu atas perpisahan kami. Dia merasa tidak pernah mendapat perhatian seperti yang kau dapatkan, dan itu membuatnya benci padamu, kata Edo sambil wajah memelas. Sinta terkejut dan terluka mendengar hal ini. Ia tidak pernah menyangka bahwa persahabatan mereka bisa hancur hanya karena iri hati. Namun, ia memilih untuk meredam perasaannya dan mencoba mengikhlaskan. Jika suatu saat Edo bertemu dengan Rini, Sinta berpesan, katakan padanya bahwa aku memaafkan segalanya. Aku hanya berharap dia menemukan kebahagiaannya tanpa membenci siapapun. Edo mengangguk, dan Sinta pergi dengan hati yang lega meski perih. Meski Rini telah jauh darinya, Sinta tetap mendoakan yang terbaik untuk sahabatnya. Ia percaya, dengan mengikhlaskan dan melupakan, luka itu perlahan akan sembuh. Cerita ini mengajarkan Sinta bahwa kedamaian sejati tak datang dari cinta semata, melainkan dari hati yang bebas dari rasa benci. Tak ada manusia yang tidak berdosa, tapi dengan selalu berbuat baik, kita akan terhindar dari rasa kebencian. Terima kasih.